Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Nopal Antares dengan NIM 073 22 69. Di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi mekanika batuan yang ke-12 tentang pengukuran tegangan situ. Latar belakangnya, itu setiap kegiatan pelaksanaan tambang bawah tanah itu pasti ada dibuat terowongan bawah tanah. Saat terowongan bawah tanah tersebut dibuat, pasti ada tegangan dan regangan pada batuan tanah yang sudah dibor untuk membuat terowongan. Tegangan in situ merupakan tegangan alami yang bekerja di dalam massa batuan yang dihasilkan oleh berat batuan di atasnya. Peristiwa tektonik dan pemanasan untuk pendingin batuan pentingnya mengetahui tegangan situ untuk merancang lubang bukan bawah tanah agar tidak terjadi kekhawatiran yang akan terjadi. Faktor yang mempengaruhi tegangan situ antara lain topografi, permukaan, erosi, dan aktivitas tektonik. Untuk yang kedua ada tegangan alamiah. Tegangan ini terjadi saat pembentukan lempeng tektonik dan tegangan ini memang sudah ada dari sebelum penggalian dilakukan. Tegangan alamiah jadi tiga bagian, yaitu gravitasi. Ini karena ada beban batuan yang ada di atasnya. Ada dua komponen, vertikal dan horizontal. Untuk yang vertikal dapat diperkirakan melalui persamaan. Untuk yang horizontal materialnya itu asumsinya itu elastik dan nggak ada pergerakan secara horizontal. Untuk yang kedua dan thermal, nah tegangan ini karena pemanasan pendinginan, kata kuncinya suhu. Ini terjadi di dekat permukaan bumi atau di bawah, di apa sebutannya, di inti bumi karena pemanasan. Untuk yang tegangan tektonik ini terjadi akibat geseran kulit bumi jadi pada waktu yang masa lampau maupun saat ini. Contohnya itu sesar, ada seismik, pergerakan lempeng, pergerakan ya perbedaan apa namanya perbedaan gra- graviti tanah dan panas inti bumi. Untuk yang tegangan terinduksi ini terjadi karena terganggunya alamiah disebabkan oleh aktivitas manusia yang dilakukan penambangan, contoh tambang bawah tanah atau enggak tambang terbuka. Nah ini sebelum penggalian dilakukan, masa batuan itu kondisinya setimbang, bagus. Tapi setelah penggalian dilakukan, kesetimbangan timbul terganggu dan mengubah distribusi tegangan awal. Untuk mengetahuinya, ini digunakan persamaan Kirsch tahun 1898. Untuk faktornya itu ada topografi permukaan, semakin jauh jarak dari permukaan, semakin besar pengaruh bebannya. Yang kedua ada erosi, ini mengurangi kedalaman batuan pada suatu titik bawah tanah, sehingga vertikal jadi kecil. Yang ketiga tegangan sisa, nah tegangan ini tuh sudah hilang, dia tegangan itu berupa panas atau pembekakan di kulit bumi. Yang ke selanjutnya ada aktivitas tektonik. Nah, tegangan ini pada masa batuan juga berasal dari aktivitas tektonik yang bekerja secara regional dan bisa dikorelasikan dengan struktur geologi. Yang terakhir ada inklusi. Nah, ini masa batuannya bagian secara litologi membuat umur batuannya lebih muda. Keberadaannya itu karena intrusi berada di bawah kondisi tekanan yang berlawanan dengan kondisi horizontal batuan. Yang kedua, itu dihubungkan dengan perbedaan nilai modulus deformasi inklusif dan batuan sekitarnya dapat diakibatkan adanya aktivitas pembebanan. Untuk pengujian in situ, metode pengujiannya ada in situ. Metode ini dilaksanakan untuk mengukur berapa besar tegangan yang ada dalam bawah tanah atau terowongan untuk dapat nilai pasti. Metode ini tuh ada 4 lagi, yaitu metode flat jack. Flat jack ini tuh mengukur langsung di lapangan dengan sederhana menggunakan plat stainless tipis yang di las kelilingnya dilengkapi dengan dua pintu sebagai tempat masuknya tekanan didasarkan oleh hidrolik. Dapat diproduksi dalam bentuk aturan, dimensi yang sebenarnya ditentukan oleh fungsi, dan sifat batu akan diuji. Untuk pengujiannya ini didasar pada prinsip pelepasan tegangan parsial dan melibatkan penghilangan tekanan lokal yang diikuti dengan pengontrolan kompensasi tegangan. Untuk yang hydraulic fracture, ini metode pengujian tegangan situ yang diketahui besar arah tegangan awal dan pengukuran. Kelebihannya ini dibanding dengan in situ yang lain seperti metode Rosette, Blackjack, dan metode percoring itu kemampuannya untuk diterapkan pada kedalaman yang besar dan daerah pengujiannya relatif besar. Karena itu metode ini cocok untuk terowongan dalam. Pengukuran ini tuh mulai dilakukan tahun 64 pada dua dekade terakhir. Metode ini menjadi alat penting pada rancangan pra penggalian bawah tanah.
Metode overcoring ini mengukur stres in situ. Metode ini mengukur perubahan diameter lubang bor setelah melakukan stres sekitarnya. Sementara flat jack mengukur deformasi dinding antara dua potongan untuk menentukan stres dan modulus elastisitas. Untuk daftar pustakanya ini, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.